Puji Tuhan. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua. Izin saya share ya. Ah, Puji Tuhan. Terlihat ya, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku. Tema kita malam hari ini mempersiapkan kekekalan. Sesuatu yang sebetulnya kita mungkin semua sudah jalani, tapi kita coba tekankan lagi hal-hal yang memang harus kita jaga, sebab begitu mudah ya dalam perjalanan hidup ini kita bisa tersesat, terpeleset, terperosok, terjerembab bahkan begitu. Maka alangkah baiknya kalau kita terus diperlengkapi dan diingatkan betapa pentingnya kekekalan itu. Tidak ada yang lebih penting. Bahkan di dalam hidup ini selain mempersiapkan kekekalan. Nah, tentu di dalam kekekalan ada banyak eh, hal yang juga disampaikan terkait dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, cinta yang tak terbalas ya, cinta yang tak terbalas. Bahwa Bapa di surga itu mencintai kita, kita tak akan pernah bisa membalas cinta Bapa. Sekalipun kita berani mengorbankan nyawa kita. Kenapa begitu? Karena Bapa di surga mencintai kita justru ketika kita masih berdosa. Ya, justru ketika kita masih berdosa. Ketika kita berani melepaskan nyawa kita untuk Tuhan, kita tahu ada hal yang baik di balik kematian. Tapi ketika Bapa kita mencintai sampai Bapa kita memberikan anaknya yang tunggal mati untuk kita, itu kita masih berdosa loh ya. Belum ada satupun eh, hal yang baik gitu, yang bisa membuat kita dijustifikasi kita layak ditebus gitu. Tapi Bapa menebus kita bukan karena kita berbuat kebaikan, ya itu hebatnya. Maka kalau cinta Bapa itu sudah habis-habisan buat kita ya. Cinta Bapa untuk kita itu sangat besar ya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal ya. Begitu besar, begitu mahal, tak terbalas ya. Kalau kita juga tidak habis-habisan mencintai Bapa, kita itu mengkhianati cintanya Bapa. Ya, kita seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak bunyi begitu ya. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak bunyi. Bapa sudah mencintai kita habis-habisan, tapi kita yang dicintai tidak mencintai Bapa dengan patut, dengan habis-habisan. Ya, artinya kita menjalani hidup itu jangan berpikir bahwa ada hal yang fana di dunia ini yang bisa kita bawa setelah kita mati. Ya, kalau habis-habisan, habis, gitu kan? Namanya habis-habisan nih, habis. Jangan ada yang disimpan-simpan gitu. Seolah hal yang fana di dunia ini bisa kita simpan dan kita bawa ke kekekalan. Nggak ada. Seharusnya kita menjalani hidup bersiap tak ada yang tersisa. Nah, termasuk potensi yang ada di dalam hidup kita. Untuk apa kita tahan-tahan? Untuk apa kita simpan-simpan? Semua potensi kita gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Nah, di dalam poin yang terakhir dikatakan bahwa yang namanya kematian fisik itu nggak perlu modal gitu ya.
nggak perlu modal. Oh, sekarang orang mati aja perlu modal ya, perlu beli peti, perlu beli eh, apa namanya, hiasan dan sebagainya. Oh, di beberapa tempat di Jakarta, Bapak Ibu Saudara mungkin akan terkaget-kaget ya, terkaget-kaget. Untuk mati itu mungkin bisa lebih mahal dari biaya pernikahan ya. Jadi kalau di beberapa, saya ngomongnya jadi perusahaan ya, perusahaan yang memang namanya perusahaan kan profit oriented ya, tujuannya keuntungan. Jadi di beberapa eh, tempat yang menerima pelayanan atau memberikan pelayanan kematian begitu, itu sangat mahal. Ya pilihannya begitu banyak, tapi sayang semuanya mahal. Ya, ya ada pilihan yang peti nih ya, peti yang sederhana. Nanti ada peti yang di atas yang sederhana ya. Nanti ada peti lagi yang lain. Baik dari sisi ukuran, bahan, hiasan, itu baru peti. Nanti kemudian background, ya backgroundnya mau seperti apa? Ada harganya. Belum yang jelas nih, luas ruangan, satu kamar, dua kamar ya. Ada yang tempat tidur untuk yang tunggu, ya. Jadi yang mati aja ditungguin nih. Di belakangnya ada tempat tidurnya nyaman, begitu. Itu kalau kasihan ya kalau yang eh, meninggal itu orang yang hidupnya pas-pasan begitu ya. Ya tentu kalau orang hidup pas-pasan jangan milih di situ lah ya. Milih yang seadanya aja ya. Jadi nggak butuh modal besar begitu. Ya, tapi saya ingin menekankan bahwa sebetulnya kematian itu tidak membutuhkan modal, ya. Karena kematian itu tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan minuman, tidak memerlukan pakaian, mati ya mati aja maksudnya. Untuk mati itu nggak butuh modal, ya. Untuk mati itu nggak butuh modal. Untuk hidup modalnya banyak. Maka berani mati itu untuk beberapa orang ya, apalagi yang matinya tragis ya karena sudah stres, depresi, tidak bisa lagi hidup, bunuh diri, bunuh diri. Maka berani mati itu tidak lebih hebat daripada berani hidup karena hidup itu banyak tantangan, banyak perjuangan. Tapi untuk kita orang-orang yang tahu bahwa hidup itu nggak berakhir loh, dipikir dipikir dengan bunuh diri itu berakhir, semuanya itu berakhir selesai sudah masalah enggak. Setelah itu pengadilan gitu. Mungkin yang matinya karena berpikir hal mati udah semua masalah selesai. Habis itu ketika bangun melek diadili. Wah tambah stres ya. Wah tambah stres. Kenapa ternyata belum belum selesai masalah ya. Sekarang malah ditanya kenapa kamu bunuh diri gitu ya. Kenapa kamu nggak menghargai hidup ini. Tambah stres. Ya. Nah perkataan Tuhan Yesus ya. Mengenai jangan khawatir. Ya, mempersiapkan kekekalan. Orang yang masih khawatir artinya tidak siap untuk menghadapi kekekalan. Saya baca ya, Matius 6 ayat 25 demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saya garis bawahi, hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya, pesan jangan khawatir itu untuk orang yang masih hidup.
Sebab banyak orang yang masih hidup yang memiliki perasaan khawatir. Namun hidup yang dimaksud sebetulnya bukan hidup jasmani, maka ditegaskan di situ. Yang lebih penting dari makanan, sebab makanan menopang kehidupan jasmani. Maka kita seharusnya mulai menggeser fokus kita kepada hidup itu sendiri. Ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup di situ yang kita harusnya lebih perhatikan. Artinya sudah sangat jelas. Ya, kalau hidup di situ adalah hidup rohani. Ya, hidup rohani di dalam namanya biblical anthropology ya. Antropologi Alkitab itu ada orang yang membagi manusia itu terdiri dari dua unsur atau tiga unsur ya. Dua unsur atau tiga unsur ini hanya pengetahuan saja ya. Dua unsur itu maksudnya hanya yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah tubuh, badan, fisik, dan roh dan jiwa. Ya, roh dan jiwa dianggap satu. Ya, tetapi yang percaya akan trikotomi bahwa ada tiga unsur di dalam manusia, maka manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, gitu ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini nih ya, ini saya ambil dari internet ya, ada perbedaan. Apa itu roh, jiwa, dan tubuh gitu ya. Tubuh jelas kita tahu tubuh nih. Yang kasat mata yang bisa kita lihat. Ya. Panca indera kita ada di tubuh ya. Tapi selain panca indera kita, ya, otak gitu ya, tulang, saraf-saraf, sel, otot, semua itu adalah tubuh. Ya. Di dalam tubuh ini ada jiwa. Jiwa itu pikiran kita ada di situ, perasaan kita, logika kita, berpikir kita ya, kehendak, keinginan, pilihan, termasuk emosi ya, kepercayaan yang kita pegang, nilai-nilai yang kita percayai, sikap hidup kita. Semuanya ada di dalam jiwa. Tapi di intinya sendiri ada roh. Maka ada yang menjelaskan bahwa kita ini adalah manusia roh yang memiliki tubuh. Ya. Kita sebetulnya adalah manusia roh yang memiliki wadah, yang memiliki tubuh. Maka ketika wadah ini makin lama makin rentak, makin tua, makin rusak, dan ketika mati membusuk, habis kembali menjadi debu. Roh ini kekal, karena roh ini kembali kepada yang memberikan, yaitu kepada Bapa. Ya, jadi di dalam intinya itu yang tidak terlihat ada roh. Ini yang membuat kita bisa berhubungan. Kita mampu berhubungan dengan Tuhan karena ada roh. Ini yang membedakan juga kita dengan makhluk hidup yang lain. Tumbuhan hidup nggak? Hidup. Tumbuhan hidup. Ada yang bahkan meneliti kalau tumbuhan itu punya jiwa. Punya jiwa. Tapi nggak punya roh karena tumbuhan nggak bisa menyembah. Gitu ya. Nggak punya roh. Nggak bisa berkoneksi dengan Allah. Binatang pun begitu. Binatang punya perasaan nggak? Punya. Dia bisa senang, bisa susah, bisa sedih. Gitu ya. Bisa rindu loh. Anjing itu ketemu tuannya aja bisa rindu. Luar biasa ya.
Tapi apakah anjing punya roh? Tidak, anjing tidak punya kemampuan untuk berkoneksi dengan sang pencipta. Dia tidak menyembah, ya. Hanya manusia yang mencari siapa penciptanya, dan ada kekosongan gitu ya yang selalu Tuhan taruh di hati manusia yang membuat manusia tidak pernah lengkap kalau belum ketemu Tuhan, ya. Ini hanya pengetahuan saja. Nanti mungkin di dalam eh, sekolah ya, di modul, nggak tahu di modul apa ya, antropologi mungkin gitu, ada nih dikotomi, ada trikotomi. Nah, tapi kembali ke dalam ayat yang tadi, ya, ke dalam ayat ini nih. Nah, ayat Matius 6 ayat 25, ketika dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup itu, ya, yang di garis pertama yang atas, dan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, itu diambil karena ini kan perjanjian baru. Dari bahasa Yunani, suche, ya. Kadang-kadang ada yang nulisnya PSY gitu ya. Dari kata suche itu yang artinya jiwa, ya tentu jiwa dari manusia yang hidup itu diambil pula menjadi psikologi. Nah, psikologi ilmu kejiwaan ya, ilmu kejiwaan. Nah, karena di dalam ayat itu tidak dibedah, tidak dipecah antara jiwa dan roh, maka ini kesatuan kehidupan manusia yang tak terlihat, jiwa dan roh. Begitu. Sementara ada hidup dalam bahasa Yunani yang lain itu bios, itu fisik. Maka dari bios itu muncul apa? Biologi kan? Dari biologi itu kan kita belajar bagaimana binatang secara fisik ya, bagaimana manusia, bagaimana tumbuhan secara fisik ya, hidup jasmaninya, semua makhluk itu bios begitu. Nah, sebetulnya ketika di beberapa ayat dipisah gitu misalnya ya, antara roh, jiwa dan tubuh, nah baru tuh muncul ada kata dalam bahasa Yunani itu pneuma ya, atau dalam bahasa Ibraninya ruah begitu. Roh, spirit. Ada juga yang di beberapa ayat kalau kaitannya dengan roh Allah, ya, roh ilahi itu diartikan atau bahasa aslinya bahkan zoe gitu, yang diartikan roh Allah yang kekal begitu ya. Dan roh yang kekal yang dimiliki Allah ini diharapkan ketika dihembuskan kepada manusia, satu saat kembali kepada Allah. Ya. Nah, yang trikotomi tadi, yang tubuh, jiwa, dan roh itu muncul misalnya dasarnya dari mana? Ya, orang-orang yang percaya bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur itu mengambil dari ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. May God himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit. Nah, ini mulai ya. Ada pneuma di situ. Soul, psyche, and body, soma, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ya, dalam bahasa Indonesianya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, seluruhnya. Bukan berarti, oh kalau begitu tubuh ini nggak penting ya. Ya penting juga. Selama kita hidup di dunia penting. Ya. Karena tubuh yang dilihat oleh orang lain gitu. Orang lain nggak ngelihat roh kita, orang lain melihat tubuh kita. Ketika kita menolong orang lain, yang menggerakkan kemungkinan adalah roh dan jiwa kita, tapi yang menolong tubuh, ya, ngangkat orang kan tubuh yang ngangkat, ya, membantu orang tubuh, memberi tubuh yang memberi, itu yang lain dilihat. Jadi tetap harus dijaga juga selama di dunia.
Tapi itu akan ditinggalkan, tubuh ini akan ditinggalkan. Maka kita harus mendandani manusia rohani kita lebih penting daripada apa yang kita pakai. Ya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kalau kita masih punya kesempatan hidup ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tentu kita masih ada di dalam tubuh ini. Tubuh ini pun berkeadaan tak bercacat. Nah, tentu kalau kita sudah meninggal setelah itu baru Tuhan datang, yang akan berhadapan dengan Tuhan nanti bukan tubuh jasmani, tapi adalah tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan. Nah, ini bagus ya. Ini mungkin bisa jadi kalimat yang terus kita ingat bahwa keinginan itu mengejar, tetapi kebutuhan itu membatasi. Keinginan itu mengejar, kebutuhan itu membatasi. Keinginan itu membuat kita tidak pernah cukup. Tapi kebutuhan itu yang bisa mengatakan cukup. Maka orang yang tidak tahu membedakan antara keinginan dan kebutuhan, ia ada di dalam situasi kebingungan. Dia terus memenuhi keinginannya, dia pikir dia memenuhi kebutuhannya. Orang yang hidup habis-habisan, kita mencintai Bapak habis-habisan dong harusnya. Bapak juga mencintai kita habis-habisan. Itu tentu selalu bertanya gitu, apalagi Tuhan yang harus aku kerjakan? Apalagi nih yang masih disimpan-simpan, disayang-sayang untuk diri sendiri. Seharusnya tidak ada lagi. Semua harusnya rela dilepaskan. Ingat bahwa memiliki hal yang fana itu hanya akan menambah kekhawatiran. Ya, tadi kita belajar. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Ingat, semakin kita menambah hal yang fana, yang seolah-olah itu menjadi milik kita. Kalau begitu kita merasa kita memiliki, kita itu cenderung mempertahankan. Karena merasa itu milik kita kok. Aduh, saya kerja, ini yang nanti pada kerja nih ya. Kerja, nabung. Mungkin sekarang masih jalan kaki. Aduh, kalau punya motor kayaknya asik ya, bisa kemana-mana. Nggak usah berdiri lama-lama nunggu angkot. Ya, wah begitu kita beli motor, kekhawatiran kita mulai muncul tuh. Ya, aduh motor tadi di depan udah dikunci belum ya? Begitu. Aduh, itu parkir di sana aman nggak ya? Wah, tadi saya sama tukang parkir agak nggak enak nih. Jangan-jangan tukang parkirnya nanti ngebaret nih motor saya, misalnya begitu ya. Helm, helm saya gantungin tadi nggak bisa diambil orang nggak ya? Kamu penuh khawatir ya. Nanti mungkin jam-jam doa kita sambil doa sambil mikir, aduh Tuhan tolong motor jangan sampai kayak tadi lupa ngunci Tuhan. Tolong jagain motor saya Tuhan jadi tukang jaga motor. Ya, kekhawatiran kita. Tapi itu terjadi betul ya. Nah, yang nanti pemotor sudah mulai mikir, aduh kalau beli mobil sih lebih bagus nih Tuhan nggak kehujanan, nggak kepanasan. Sama juga. Makin banyak kekhawatiran. Ya, karena begitu sudah nambah begitu tuh mikir bikin SIM. SIM habis biaya lagi. Ya, kalau kita SIM-nya perpanjang sebelum masa berlaku SIM habis, harganya 265.000 misalnya kemarin ya saya perpanjang SIM. Tapi kalau SIM-nya kelupaan lewat, itu bayarnya bisa dah seperti bikin SIM baru.
berkali-kali lipat. Aduh, khawatir terus ya. Nanti belum bayar pajak. Sama tuh. Bayar pajak, mau motor ya bayar pajak, mau mobil ya bayar pajak, punya rumah juga bayar pajak, semua bayar pajak, hidup pajak ya. Semua akan menambah kekhawatiran hidup. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak kekhawatiran. Ya. Nah, pola pikir kita, kalau kita mau mempersiapkan kekekalan, memang pola pikirnya masih berubah nih. Apa? Kalau kecil cukup, kenapa harus besar? Misalnya gitu ya, ini mulai ditanam nih, mulai ditanam. Keinginan itu mengejar, kebutuhan itu membatasi. Kalau kecil cukup, kenapa harus besar? Kan begitu. Kalau sederhana cukup, kenapa harus mewah? Itu penting. Contoh yang sederhana lah, contoh yang sederhana nih, mungkin kalian nggak kepikiran ya. Tapi nih teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku, itu yang namanya bolpen ya. Bolpen, aduh, itu ada yang harganya kan cuma 1.000 perak bolpen, misalnya gitu ya. Itu juga bisa buat nulis, bisa buat tanda tangan, nggak masalah. Tapi kan beda kalau ada orang, wah kasihnya Mont Blanc. Aduh itu Mont Blanc satu bolpen harganya bisa 1 juta lebih. Sama-sama buat nulis. Sama-sama juga kalau jatuh macet juga. Tapi waduh orang kalau suka pakai Mont Blanc itu kayaknya beda gitu ya. Beda. Nah maka orang pakai jam tangan Casio gitu ya. Casio bukan merek ya. Casio orang gitu ini. Casio sudah oke. Wah tapi kalau orang pakai jam tangannya kayak jam tangannya kemarin itu ya yang sempat rame eh, Richard Mille gitu ya. Harganya bisa miliaran. Wah, beda kali ya. Tangannya ngangkat terus begini ya. Kalau ngobrol tangannya diangkat terus begini. Bertunjuk tuh soalnya kan. Tapi itu penuh kekhawatiran. Tunggu, penuh kekhawatiran. Hidupnya penuh kekhawatiran. Ya, kita itu kalau ada tas gitu ya misalnya ya. Tas hilang gitu. Mungkin kalau orang yang sudah mempersiapkan diri ke kekekalan itu ya. Kalau tas hilang itu bukan khawatir loh. Loh, tas hilang kamu nggak khawatir? Aneh ya. Nggak. Kalau tas hilang itu malu, kenapa? Sebab kalau dibuka nggak ada isinya. Kasihan yang nemu. Aduh, nggak ada isinya, kasihan ya. Ini orang yang punya tas ini, tasnya hilang, itu nggak ada isinya. Kebalik ya. Kalau yang masih belum siap ini, isinya banyak di situ, aduh pusing itu. Ya, kalau hilang itu dia pusing. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Nah, hati-hati ya. Karena tidak semua ayat ketika kita ambil gitu ya, teman-teman kan kalau mempersiapkan khotbah ada dulu sebelum sebelum ada Google gitu ya atau sebelum ada uh, digital application ya, aplikasi digital terkait untuk Alkitab ya, yang bisa banyak Alkitab sekaligus kita bisa cari search kata-kata. Itu kan namanya dulu konkordansi ya, konkordansi. Saya dulu bekalnya konkordansi zaman zaman belum ada internet yang bisa dengan mudah diakses ya. Bekal saya konkordansi. Nah, di situ ada kata-kata yang diterjemahkan sama seperti di dalam Efesus 5 ayat 15. Ada kata-kata hidup di situ. Tapi ternyata itu bukanlah kata-kata yang ada kaitan dengan hidup yang tadi kita bahas dari bahasa Yunani ya, karena ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Ternyata itu arti figuratif ya dipakai kata hidup. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, ternyata ini bukan suhe ya, ini juga bukan eh, apa namanya? eh,
Pneuma bukan juga, tentu bukan Zoe karena itu adalah kekekalan, bukan bios begitu ya. Tapi ini peripateo. Bagaimana kamu menjalani hidup ini? Perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Itu adalah bagaimana kamu menjalani hidup ini. Bagaimana kamu berjalan dalam hidup kamu. Jangan seperti orang bebal. Ya, tetapi seperti orang yang bijaksana, yang arif. Gitu. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jahat ini banyak sekali modusnya ya. Modus operandi kejahatan itu banyak. Ya, you will be lured gitu ya, ditarik gitu, dibohongi baik dengan terang-terangan ataupun dengan halus begitu ya. Terang-terangan ataupun dengan halus. Hati, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup ya. Nah, kembali satu kata, cukup. Ya, kita lihat beberapa hal yang menekankan bahwa kalau kita mau hidup, belajar mempersiapkan kekekalan, tahu bagaimana kita mengartikan kata cukup itu. Satu, Timotius 6, ya, ayat 6 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya, disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ingat kalau begitu dari zaman dulu, sejak zaman awal-awal ya, gereja mula-mula, ternyata ada orang yang beribadah tidak dengan rasa cukup. Artinya apa? Artinya ibadah itu di zaman itu pun sudah banyak gangguan, tidak murni orang beribadah. Ya, tidak murni orang beribadah. Ingat para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang dipandang kaum alim ulama itu beribadah itu tujuannya bukan, kadang-kadang ya, bukan mencari Tuhan, mencari pamor, ya, mencari penghormatan manusia. Maka dikatakan oleh Tuhan ya, itulah upahnya. Kamu dihormati manusia, tetapi tidak dihormati Allah. Ayat yang ketujuh, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ingat ya, ini seperti apa yang disampaikan oleh Ayub ya. Lahir nggak bawa apa-apa, meninggal pulang pun nggak bawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Maka dikatakan lagi di ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Di ayat sebelumnya kita baca, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Ya, tubuh, hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Artinya apa? Ini bukan ayat yang bertentangan. Makanan dan pakaian bukanlah yang utama, tapi menopang hidupmu. Cukup, cukup. Orang menjadi serakah, padahal makan juga sehari ya 3 kali cukup. Makan utama cukup 3 kali. Memang kalau orang kaya kemudian makan sehari 10 kali kan nggak juga. Maka ini menjadi peringatan sebetulnya kalau ada orang-orang yang perut menjadi Tuhannya gitu ya. Waduh, kulinerannya itu nggak kira-kira ya. Sekarang kan ada bahasa kulineran itu kan belakangan aja. Emang tahun-tahun yang dulu gitu
ada wisata kuliner gitu ya. Enggak nggak se populer sekarang kok, ya kan? Nggak sepopuler sekarang. Kemudian ada Master Chef gitu ya, sampai diperlombakan makan. Enggak, dulu juga nggak ada macam-macam gitu ya. Nggak sepopuler sekarang gitu. Ya, nggak populer begitu. Sekarang akhirnya sampai apa? Orang itu rela keluar uang. Buat saya logikanya udah nggak normal gitu. Mungkin makanannya tidak terlalu mahal, tapi perjalanannya sampai keluar kota, ya lebih mahal daripada satu piring makanan itu. Dia datangin demi apa? Demi memenuhi, memuaskan keinginan perut. Nah itu, dia sudah nggak bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Di mana datengin loh, didatengin loh. Aduh, teman-teman saya tuh kemarin ya, mau ke Sukabumi, ayo ramai-ramai ke Sukabumi gitu. Tahu apa teman-teman yang dituju? Tempat kuliner. Nanti kita mau ke tempat kuliner ini, kita mau ke tempat kuliner itu, ke tempat kuliner ini. Saya belum boro-boro komen ya, saya malas banget lihat begitu. Belum ke sana aja rasanya udah kenyang gitu. Karena kayaknya waduh mau makan terus, ya mau makan terus. Tapi itu yang terjadi loh, ya dan disadari tidak disadari itu ada di sekeliling kita. Sekarang begitu. Belum lagi pakaian, ya. Ada teman adik saya itu bisa hidup dari jastip, jastip ya jasa titip. Ya tentu dia banyak eh, tahu channel misalnya ke Bangkok misalnya ya, Thailand ini. Dia sudah punya punya grup nih, grupnya isinya ratusan orang yang seneng kosmetik, yang seneng suplemen, yang seneng pakaian. Dia misalnya mau berangkat nih, saya mau ke Thailand tanggal sekian sampai tanggal sekian. Siapa yang mau titip vitamin, siapa yang mau titip obat ini, siapa yang mau titip kosmetik, mau titip parfum, mau titip ini. Wah, dia list. Sambil dia promosi. Oh, yang lagi bagus tuh parfum ini, yang lagi bagus tuh kosmetik ini. Ya, yang jerawatan jadi hilang jerawatnya. Yang nggak ada jerawatnya jadi jerawatan. Wah, pokoknya dia promosi lah semua di situ. Ya, tapi luar biasa. Luar biasa. Dia sekali berangkat, sekali pulang berangkat mungkin nggak bawa koper banyak-banyak, dia pulang itu bisa bawa koper 2 orang misalnya gitu ya. Bawa koper bisa 10 koper besar ya untuk jualan itu saja. Kebayang nggak gitu? Orang itu saking yang dipikirkan itu hal-hal yang jasmani. Wah udah beli begitu jutaan, berjuta-juta gitu ya. Yang buat orang sini buat makan bisa sebulan hanya untuk satu pakaian gitu ya. Buat orang sini bisa makan sebulan satu keluarga hanya untuk satu sepatu. Gitu. Udah nggak terkendali ya. Hawa nafsu untuk memenuhi keinginan tadi bukan kebutuhan itu sudah tidak terkendali. Jadi ayat ini sebetulnya menemplak gitu ya. Cukuplah apa pakaian yang melekat, yang penting nggak memalukan ya. Tentu ya kita akan bekerja kuliah apa cukup gitu, nggak ada mewah-mewah, ngapain mewah-mewah, kita nggak mati kalau nggak pakai merek mahal gitu kan. Kita ini kan nggak beli merek ya, kita nggak beli merek. Kenapa orang jadi merasa hidupnya itu punya nilai kalau yang dipakai itu barang bermerek gitu ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukup
sibukkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup dengan apa yang ada padamu. Percayalah bahwa Allah kita, Allah yang setia. Kalau dia setia, dia tahu kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak perlu khawatir, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Ya, sebab ini ayat selanjutnya apa? Banyak orang yang karena ingin kaya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, maka kita belajar. Kalau kita mau mempersiapkan kekekalan, ya sekolahnya sekarang. Persiapannya sekarang. Kalau kita bisa melihat dunia dengan kacamata yang lain ya, dunia dengan kacamata yang lain, kita kan tuh jadi nggak ini ya. Satu, mungkin kita orang desa yang tidak menjadi kampungan. Ya, kita orang kampung yang tidak kampungan. Oh, lihat orang pakai mobil mewah. Kepengen aja enggak? Kepengen aja enggak kita? Orang punya rumah gedong begitu. Aduh, kita ngeliat kasihan banget itu ngepelnya capek gitu. Ya, kita cukup ya selama kita nggak sampai apa namanya rumah bocor gitu ya, diusir-usir ya, karena belum bayar kontrakan gitu ya. Selama kita masih bisa mencukupkan diri dengan hal-hal yang sederhana, ya sudah. Ya. Jadi kalau kita diberkati dengan limpah satu kali ini adik-adikku, kalian kemudian diberkati, dipercaya dengan limpah. Yang berubah itu bukan gaya hidupmu dalam hal-hal yang konsumtif. Tapi kita berharap gaya memberimu berubah. Loh, kita dulu nggak mampu ya, kita memberi sebisanya kita. Ketika kita diberkati berlimpah, yang berubah gaya memberi kita. Kita juga memberi berlimpah-limpah. Begitu. Ya. Yang terakhir, ini slide terakhir. Kalau kita bisa mati terhadap dunia ini, kita hanya akan hidup bagi Tuhan saja. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu. Hawa nafsu itu termasuk itu. Nafsu memenuhi keinginan daging, makan, gitu ya. Nafsu jahat, kalau udah pengen kaya itu kemudian nipu orang, ya. Banyak ini. Serakah, satu nggak cukup, ya. Ya beda ya kalau kita memang beli beli baju satu lusin murah gitu ya. Satu lusin murah tiap hari bajunya warnanya itu aja nggak ganti-ganti. Enggak, kita beli baju yang satu lusin gitu. Atau kadang-kadang mau beli baju kiloan gitu ya karena ada yang cuci kiloan juga ya. Sama dengan penyembahan berhala ya. Kita memberhalakan. Oh, kalau sudah senang dengan merek tertentu gitu, itu orang ya. Apapun yang keluar dari merek itu dibeli. Ini kemarin contoh nih. Kemarin contoh yang ya mungkin di sini nggak banyak lah yang begitu ya. Saya percaya kita semua nggak terlalu eh, fokus sama hal-hal begitu. Tapi ini contoh nih buat orang-orang yang mungkin kelas menengah ke atas. Kemarin diluncurkan apa? iPhone, iPhone 17 gitu. iPhone 17 itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri aja. Kalau peluncuran iPhone baru itu orang ngantri, ngantrinya nggak kira-kira sampai kalau perlu tidur di depan toko, tidur di depan toko. Wah, kalau dia bisa beli pembeli pertama itu rasanya bangganya itu luar biasa ya. Flying to the moon ya, wah luar biasa dia bisa eh, posting mungkin ya menjadi salah satu pembeli pertama gitu. Tapi nggak cuma di luar negeri loh, di Indonesia juga loh, di Indonesia juga. Begitu iPhone seri 17 keluar,
Itu pre-order loh. Itu pre-order. Barangnya belum ada. Bayar dulu. Tahu nggak adik-adik teman-teman? Sudah habis dalam waktu hitungan jam itu habis. Dan harganya emang luar biasa. Saya cuma geleng-geleng. Oh, gila ya orang ya. Sampai segitunya gitu. Sampai segitunya. Untuk bisa mendapatkan itu. Padahal kita pakai handphone yang biasa juga, handphone canggih-canggih juga. Bisa buat WhatsApp cukup. Ya yang penting buat WhatsApp. Gitu. Percuma handphone banyak-banyak kalau ditelepon nggak diangkat, di WA nggak direspon, ngapain gitu kan. Yang penting kita handphone bisa di WA, di kontak cepet, di telepon bales, wah itu top. Ya, attitude kita bagus. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, ya kita diingatkan, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Maka di ayat sebelumnya ya, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Oke? Jadi kalau segala sesuatu yang duniawi ini sudah dimatikan, saya kok bingung, mau khawatir dari mana lagi gitu. Apalagi yang kamu khawatirkan? Segala sesuatu yang duniawi itu sudah dimatikan. Dimatikan. Gak akan hidup lagi. Ya. Kita ini bisa rasa terbang gitu. Kita terbang, nggak ada lagi yang membelenggu kita, nggak ada lagi yang mengikat kita, nggak ada yang pegangin kita. Kita rasa terbang, ringan sekali. Hidup ini ringan. Ingat, modal kematian. Ya, tadi ya. Tadi kan yang di awal-awal ya. Kalau mati itu nggak perlu modal. Kalau orang dunia kan, mati nggak perlu modal. Mati mati aja, gelundung aja gitu. Tapi sebetulnya buat kita orang-orang yang sudah belajar kebenaran firman, ada modal besar yang harus kita bawa untuk masuk ya, justru ke dalam hidup setelah kematian. Inilah modal kita. Ini yang harusnya kita kumpulkan sejak sekarang. Apa ini? Hidup yang bersih, hidup yang tak bercacat, hidup yang kudus, hidup yang berkenan ya. Ini semua adalah hidup yang berkenan. Sampai kita diterima di rumah Bapa dengan ucapan yang selalu saya rindukan ya. Yang selalu saya rindukan. Hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Aduh, pestanya mengalahkan pesta semewah-mewahnya di dunia, kalah sama pesta di apa namanya eh, pestanya anak domba Allah ya luar biasa gitu. Ya ini yang kita kejar, yuk. Ya ini yang kita kejar untuk kita mempersiapkan masuk ke dalam kekekalan. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Pastor Lepri ya. Stop share. Pastor Lepri kemana ya? Sambil menunggu mungkin kita langsung buka aja ya. Ya yang mau sharing boleh. Kita rindu dengar yang mau sharing. Kalau ada pertanyaan, ayo kita diskusikan untuk memperkaya pengertian dan pemahaman kita. Pak, Siap? ya mau sharing aja Pak. Boleh. Mempersiapkan kekekalan selagi kita di bumi ini hidup, bukankah kita harus mencari harta? Mencari harta itu bukan carilah harta di apa? Bukan di bumi Pak, tapi di atas Pak. Ada ayat firman Tuhannya kalau nggak salah ya betul.
Ya, Carilah perkara yang di atas bukan di bumi. betul, betul. Itu itu bisa berbicara kita mengumpulkan kekekalan ya Pak. Iya, setuju sekali. Itu ayat itu mendukung. Puji Tuhan. Ya, Terima jadi kasih. Ya, ya. apapun yang kita kerjakan di bumi ini harusnya ada ikatan atau keterkaitan dengan kekekalan. Kita kalau melakukan sesuatu, kan ingat ya, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bayangkan loh, kita bekerja ini seperti untuk Tuhan, untuk kekekalan itu artinya. Jadi kalau kita bekerja tidak ada kaitannya dengan kekekalan atau bahkan bekerja dalam bidang-bidang yang menyakiti hati Tuhan, jangan bekerja di bidang itu. Ya, ada yang lucu loh. Ini orang lugu sekali. Orangnya lugu, orang ini ngelamar gitu, ngelamar kerja di tempat saya. Dia tuliskan gitu di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidupnya itu pernah bekerja gitu ya. Dia tulis nih bekerja pengalaman di eh, perusahaan yang memproduksi CD bajakan gitu ya. Nah, saya dalam hati ketawa ya, ini jujur bener nih kamu gitu ya. Pengalamannya di perusahaan yang memproduksi CD atau DVD bajakan. Tapi ya mungkin kalau dia ya makanya karena itu pas saya keluar ya, oke sih gitu ya. Cuma kok lugu sekali ya. Bekerja di bidang-bidang yang tidak membuat hati Tuhan bisa bangga gitu loh ya. Wah, anakku kerja di bidang itu gitu. Seperti juga orang orang tua kita lah gitu. Masa orang tua kita bangga gitu anaknya kerja apa, ya kita memproduksi Pak obat. Wow, memproduksi obat apa? Obat terlarang Pak. Ya janganlah, masa memproduksi obat terlarang kamu kerja di situ, ya nggak ada bangga bangganya gitu. Kami bisnis Pak, bisnis mengelola uang orang lain gitu. Oh apa maksudnya perbankan? Enggak Pak. Eh, saya kerja di judi online Pak. Wah, kerja di judi online mending udah jangan deh gitu ya. Itu kan mempermalukan gitu, bukan mempermuliakan Tuhan. Nah, jangan kemudian, aduh cari kerja susah, udahlah cari kerja apa aja deh. Ya, mau judi online kayak, mau apa, nggak apa-apa lah. Tuhan tahu kita ini lagi kesusahan. Enggak, ya. Jangan tadi, ya, jangan bekerja di dalam hal-hal yang membuat orang lain itu melihat dan kemudian menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, kita hindari. Ya, terima kasih, Ko Afi gitu tadi masukannya ya. Mbak, persekutuan kita dengan Tuhan juga itu kan jadi payah kita tidak sia-sia Pak itu. Ada di apa itu ayatnya yang ke berapa itu ayat ke 58 tapi apa itu Pak di Matius sampai di Yohanes itu. Persekutuan Jadi kita dengan Tuhan tidak sia-sia ya. ada itu ya Pak. Itu juga itu bisa mengumpulkan kekekalan nggak Pak? Kalau menurut Bapak? Oh iyalah, segala sesuatu yang membuat kita, ingat ya, kita kan kalau dikatakan sedang berproses kita ini, ya, mempersiapkan kekalahan kan nggak langsung tiba-tiba dari 0 kok 100 langsung siap gitu ya. Enggak lah, kita dalam proses gitu. Dan dalam proses ini kita berprogres, ya, makin naik, makin naik. Kita kan diasah terus. Ya, kalau kita sekolah lah sama lah. Kita diasah dengan persoalan ya, kuat nggak kuat naik tambahin bebannya, kuat naik tambahin bebannya, seperti yang 2 minggu yang lalu saya cerita mengenai kita ini mempersiapkan diri ini seperti bukan cuma tanah liat yang dibanting ya dibentuk sakit, enggak, ini enggak cuma dibanting, dibentuk, dibakar, enggak cuma panas sekali, 2 kali, 3 kali, terus naik ya sampai menjadi porselen ya, kuat sekali. Dan ingat bahwa ketika sudah menjadi porselen, mau dibakar lagi? Enggak boleh. Kalau dibakar lagi, hancur dia. Jadi sampai satu titik, dia menjadi sangat kuat. Menjadi tidak porosif gitu ya. Tidak me, tembus air lagi gitu. Sampai mengkilat. Selesai sama Tuhan, dia ambil. Udah nih jadi porselen yang bagus gitu. Tapi memang harus melewati itu. Ya, melewati tahapan itu.
Jadi secara rohani pasti kita akan diuji, nggak mungkin ya. Kalau kita mempersiapkan diri dalam perlombaan di dunia saja, kita harus diuji. Apalagi mempersiapkan diri untuk kekekalan, pasti diuji gitu. Pasti diuji. Orang yang secara karakternya belum menjadi karakter ilahi, ya dipoles terus nih, dibentuk terus. Ya masa nanti kalau sudah di surga, masih ada orang sombong, masih ada orang serakah, masih ada orang mau menang sendiri, masih ada orang yang niatnya menipu, masih ada orang yang suka marah. Kan nggak mungkin surga kok gitu. Maka di surga tempat berkumpulnya orang-orang saleh, orang-orang saleh, orang-orang kudusnya Tuhan. Hatinya sudah bersih, ya. Karakternya sudah karakter Kristus, gitu. Ya nggak ada model-model yang di sini aja masih nyakitin orang, gitu. Pasti Pak, begitu. Ya. satu lagi Pak. Kalau kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Pak, Hmm. dari seorang yang tidak mengenal Tuhan dan dia bisa eh, Mengenal Tuhan. mengenal Tuhan Pak. Itu kan juga suatu kita itu mengumpulkan harta di surga ya Pak. Bisa jadi ya. Sejak kecil saya diajar begitu. Sejak kecil yang dimaksud mengumpulkan harta di surga itu hanya seolah-olah gitu ya, jiwa-jiwa ya, seolah-olah hanya mengumpulkan jiwa-jiwa. Jadi kalau nggak mengumpulkan jiwa-jiwa dianggap nggak membawa harta ke surga. Sebetulnya nggak cuma itu saja, tapi itu memang sangat mulia, sangat agung ya, menyelamatkan jiwa yang terhilang kan begitu. Kalau kita dibekali kemampuan untuk itu, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Dan kesempatannya mungkin banyak dan kadang kita nggak sadari loh. Kadang kita nggak sadari karena tidak semua orang itu dipanggil menjadi penginjil gitu ya. Wah, yang berdiri di atas mimbar gitu di dalam KKR yang memanggil untuk altar call, siapa yang mau buat diterima Tuhan Yesus gitu ya. Nggak semua dipanggil menjadi penginjil, nggak semua dipanggil menjadi pendeta. Tapi di dalam, kalau istilahnya sekarang kan muncul namanya marketplace ya, di tempat kerjamu. Sementara orang lain melakukan kejahatan, korupsi, markup bond, ya bikin bond palsu, ya. Apalagi di tempat-tempat yang basah nih, apa misalnya procurement nih, purchasing, oh nggak markup, nggak bikin bond palsu, tapi dapat kickback gitu ya, karena kita sering beli, wah si suppliernya ngomong, waduh Pak ini ada oleh-oleh dari ini, wah mulai kita terima, wah hati-hati nih, gitu ya. Orang melihat itu. Tapi kalau kita bersih, ya disuap nggak bisa. Kalau mau kasih diskon aja Pak untuk perusahaan. Saya sudah cukup gajinya. Wah, itu melekat. Orang saya aja waktu ada pekerjaan nih di PT Kereta Api ya. Ini peninggalannya Pak Jonan mungkin ya, karena dia naikin gaji tinggi semua. Sudah sejahtera lah sekarang pegawai PT KAI itu. Ya. Dulu PT KAI kan berantakan sekali gitu. Ya. Uang cashnya itu sedikit sekali karena kebanyakan orang pada numpang gratis kan gitu. Semua pegawai KAI numpang gratis. Sekarang enggak. Ya numpang mungkin dapat diskon tapi itu tetap harus bayar. Ya, ketat semua. Nggak ada penumpang-penumpang gelap. Ketika kita ketemu sama petinggi ini, petinggi cuma ngomong gitu, Pak Roni, tolong ya Pak, titip pesen sama tim Bapak, jangan kasih apapun ke tim saya. Kami sudah digaji oleh PT KAI dan cukup. Nah, saya ingat terus loh, dan itu bukan anak Tuhan ya. Itu aja membekas. Ya, di dalam satu orang bisa begitu. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita dengan orang Kristen ya yang pengikut Kristus? Bisa nggak gitu punya pengaruh di dalam dunia kerja kita? Kita ini membawa misi Kristus gitu ya. Nggak bisa menginjili orang gitu. Tapi sikap kita, karakter kita berbeda dengan orang-orang sekitar. Sekarang aja jujur itu langka kok gitu. Sekarang orang jujur itu dianggap langka. Maka orang nemu duit
mengembalikan aja langsung masuk koran gitu ya. Satpam nemu duit, ya duitnya nasabah satu kantong plastik ketinggalan, nggak diambil, ya diserahkan ke eh, kasir untuk kemudian diumumkan misalnya begitu ya, atau disimpan kalau nanti orangnya yang punya balik, langsung masuk koran. Seorang satpam yang jujur di bank mana lah gitu ya, cabang mana menemukan uang, wah luar biasa, masuk koran. Kenapa? Orang jujur sekarang langka. Orang jujur sekarang itu termasuk yang harus dilestarikan. Saking langkanya. Kalau kita bisa hidup jujur, itu bisa memenangkan orang lain. Hanya dari kehidupan kita begitu. Enggak, enggak dengan perkataan, bahkan itu dengan perbuatan orang melihat. Ya, begitu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya, mungkin juga Bapak Ibu, teman-teman pernah melihat begitu ya. Kasus-kasus di mana orang, sementara orang lain nggak peduli, dia seperti apa namanya, orang Samaria yang baik hati gitu, nolong orang. Ya, kalau ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan, silakan sambil nunggu Pastor Lepri ini. Pak, mau tanya lagi nih Pak. Boleh? Kalau orang Pak, kalau orang berbuat baik, Hmm, berbuat kasih Pak, hmm, tapi dari agama lain Pak, dari agama lain ya. ya, Dia berbuat baik, berbuat kasih. Tapi dia berbuat baik ini, berbuat kasih ini, dia bukan mau namanya itu terkenal Pak. Mau namanya itu bagaimana tenar gitu Pak. Tapi memang dia sungguh-sungguh dia mau berbagi Pak, gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana kalau orang tersebut? Tapi memang masih belum belum orang percaya Pak, begitu. oh ya, Agama lain Pak, gitu Pak. pasti terjadi ada orang-orang yang baik sekali, bisa mengalahkan kebaikan orang-orang yang mencap gitu ya, mengaku dirinya Kristen. Sangat mungkin gitu. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran Injil, masih banyak ya, masih banyak. Jadi yang begitu bagaimana gitu ya? Kan selalu pertanyaannya masuk surga atau tidak. Orang-orang yang tidak mengenal Injil kebenaran Kristus kan diadili menurut perbuatannya, itu saja. Diadili menurut perbuatannya. Karena Allah kita adil sekali, nggak mungkin gitu ya. Orang baik sebaik itu masuk neraka gitu, karena nggak percaya Tuhan Yesus gitu. Kan enggak. Itu akan diadili menurut perbuatannya. Tapi tetap berbeda ya. Tetap berbeda karena orang-orang yang mengenal Kristus dia mendapatkan kemuliaan. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal kebenaran karena berbuat baik, kemungkinan tetap masuk gitu ya. Tetap masuk walaupun tidak memerintah bersama-sama. Nah, kalau ini kan gini. Jadi konsepnya udah masuk teologi nih ya sebetulnya. Kalau konsep pemerintahan, tentu ada yang memerintah, ada yang diperintah. Karena konsep kerajaan begitu ya. Ada warganya pasti. Kan nggak mungkin semuanya memerintah. Nah, kita yang mengenal kebenaran tentu akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Siapa yang diperintah? Kemungkinan orang-orang yang berbuat baik, tapi tidak mengenal Kristus. Orang-orang sebelum Kristus datang ke dunia tentu tidak pernah mendengar Injil. Orang-orang di dalam perjanjian lama atau bahkan sebelum sebelum ada kitab suci yang awal-awal misalnya banyak ditulis oleh Musa misalnya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Ya orang-orang yang tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca kitab suci, tapi mereka berbuat baik, memiliki tempat tersendiri ya. Bahkan di hati Allah mereka memiliki tempat tersendiri. Begitu sih Pak. Tapi Pak, Ya, keselamatan itu kan harus kita percaya sama Tuhan Yesus kan Pak? ya itu kan ada tulisannya.
Kita di dalam perjanjian baru kan, itu kan di dalam perjanjian baru. Oh, Bahwa betul, betul. Ya, ya. bahwa terus yang perjanjian lama gimana? Perjanjian lama kan nggak sempat mendengar ada Tuhan Yesus gitu ya. Betul, betul, betul. Tapi itu Ah, dapat dapat tempat begitu ya. Bahkan ada beberapa yang diangkat ya. Nah, jadi kalau saya melihat Tuhan itu ya adil, luar biasa ya. Adil. Tapi kita sebetulnya jangan menuntut keadilan Tuhan. Kita kan menuntut anugerahnya Tuhan, ya. Kita ini kalau bicara minta Tuhan adil, kita ini nggak layak banget. Kita ini sama sekali nggak bisa membalas kayak tadi ya. Sebagus apa sih? Sehebat apa kita berbuat bisa bersih gitu ya, seperti yang Bapak harapkan. Kita kan berjuang terus nih. Kita berharap pada saat kita kembali kita bersih. Kalaupun ada noda atau apa, kita tahu bahwa kita ini memang tidak pernah berhenti berjuang bisa sesempurna itu. Nah, Tuhan melihat keseriusan lah ya, kemurnian hati kita dalam memperjuangkan eh, kerohanian kita supaya siap untuk masuk dalam kekekalan. jadi kalau menurut Pak Roni, pundi-pundi apa yang harus kita punya dalam apa mempersiapkan kekekalan itu ya Pak? Gimana Pak? Pundi-pundi apa yang harus kita punya untuk mempersiapkan kekekalan itu? Harta Satu yang kan dibawa ke kita harus surga, percaya kira-kira ya. dalam Harta yang dibawa ke surga apa sih gitu? Tentu kan bukan harta betul Pak. duniawi ya. Iya, ya. Hmm. Yang jelas bukan harta duniawi. Ya. Harta surgawi itu kalau saya pribadi tidak hanya tidak hanya angka yang dihitung dari jiwa-jiwa, tidak hanya itu. Tapi bagaimana hidup kita ini kan cuman perintahnya gitu ya. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus begitu. Ketika kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, nggak mungkin kita nggak menangisi jiwa-jiwa juga. Kita pasti memperhatikan jiwa-jiwa. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan segala kapabilitas yang dimiliki. Ini ada orang yang bisa menulis melalui tulisan. Dia memperingatkan orang, ya, melalui kata tadi, wah orang ini bekerja luar biasa ya, cerdas ya, bisa bisa bekerja menghasilkan banyak hal. Hasilnya itu bisa digunakan untuk perluasan kerajaan Allah melalui banyak hal. Kan ada ayat tuh, misalnya gini, bagaimana kami bisa percaya kalau nggak ada yang memberitakan? Ya, bagaimana ada orang bisa memberitakan kalau nggak ada yang mengutus gitu. Jadi memang ini kerja tim gitu. Ini kerja tim. Nggak bisa, oh semua kita jadi penginjil ya, kita memenangkan jiwa-jiwa. Nah, terus yang membiayai penginjil itu siapa gitu? Karena penginjilan itu biayanya luar biasa besar. Membagikan misalnya, oh kita membagikan firman Tuhan. Oh itu nyetak Alkitab itu sekarang Alkitab juga mahal. Ya saya ngikutin terus dulu. Waduh kalau kita kirim Alkitab LAI gitu ya, harga masih bisa 50.000 gitu. Sekarang harganya sudah ratusan ribu. Oh butuh butuh dana untuk bisa beli Alkitab dan mengirimkan ke daerah-daerah. Dan itu semua butuh kerjasama. Ya. Oh bahkan percetakannya juga mungkin. Oh kalau yang fokusnya mencetak Alkitab mungkin dia juga nggak ngambil untung hanya untuk ganti ongkos cetak kan misalnya begitu. Tetapi kan dia harus hidup. Masa percetakan dengan karyawan begitu dengan listrik harus beli mesin cetak nggak ada keuntungan nanti bangkrut ya. Ya dia juga penerbit menerbitkan buku-buku yang lain lewat buku-buku yang lain dia mengambil keuntungan. Tapi untuk mencetak Alkitab yang standar mungkin dia eh, tidak perlu ambil untung ganti ongkos cetak aja. Tapi begitu ada Alkitab, wow, yang mahal, yang mewah, ya Alkitab yang eh, apa namanya, covernya dari kulit, nah ya itu mahal misalnya begitu ya, ada keuntungan di situ. Tapi jadi kalau saya lihat seperti hampir tidak ada batas
untuk orang melayani itu yang ujung-ujungnya orang bisa mendengar firman, orang bisa menerima Tuhan Yesus. Ya, banyak sekali loh. Ada misalnya contoh um, Our Daily Bread ya. Our Daily Bread itu juga mengirimkan Alkitab dalam bentuk digital. Bahkan yang karena orang-orang di luar-luar itu banyak yang nggak bisa baca, dia Alkitabnya sudah direkam gitu ya, tinggal di setel. Jadi dia bisa dengar firman tiap hari, walaupun orang itu nggak bisa baca, tapi bisa dengar ya. Dan itu dalam satu bentuk digital, ada apa namanya supaya baterainya awet itu pada solar panelnya. Jadi bisa ngecas sendiri itu. Asal taruh di bawah sinar matahari, audionya bisa nyala terus gitu ya, karena ada baterainya di dalam. Ya bisa gitu, kita bisa mendukung pelayanan itu. Begitu ya, Mafi. Jadi memang kalau kita lihat, nggak ada habisnya kreativitas orang itu untuk bisa menjangkau supaya Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi itu seharusnya bisa. Dulu mana ada zaman, bayangkan ya, Alkitab ditulis itu zaman belum ada internet kan, belum ada internet, belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan. Bagaimana menjangkau seluruh bumi gitu? Tapi sekarang sudah ada televisi, ya, bisa untuk pekabaran Injil, radio pekabaran Injil, melalui misionaris-misionaris sampai ke pedalaman-pedalaman gitu ya, bisa. Apalagi sekarang ada internet. Dengan mudah orang bisa download Alkitab. Nggak ada batas. Nggak ada batas sekarang. Jadi makin lama ketika dunia itu dengan mudah bisa orang mendapatkan Injil, mendengarkan Injil, dan orang tetap tidak mau mendengarkan Injil, tetap tidak mau, yaitu orang menolak, ya, bukan karena Injil nggak bisa lagi diberitakan, orangnya menolak untuk mendapatkan kabar baik, gitu, berarti Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pak untuk penjelasannya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada yang lain-lain teman-teman kita ada yang mau bertanya, silakan. Nah, itu udah ada Pastor Lepri. Pastor Lepri. Halo Pak, salam maaf. Jadi ada pelayanan. Nggak apa-apa. Ini sudah banyak diskusi-diskusi. Siap. Cinta, temanya cinta tak terbalas Pak ya? Oh, bukan, temanya mempersiapkan kekekalan. Oh, mempersiapkan kekekalan. Soalnya ini cinta tak terbalas nih. Oh iya, itu sebagai pembuka. Waduh, ini materinya luar biasa dong ya, mempersiapkan kekekalannya. Ya, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Mira, Yanti, Tuhan gimana nih? Bagaimana nih Bapak Mentor belum punya pacar nih? Udah ini bicara kekekalan atau gitu. Masih ada nggak? Nah, ini bagus nih. Karena Pastor Lepri menyinggung ke situ. Nah, ini saya saksikan ya, saya saksikan. Ini anak saya ini sempat punya pacar, kemudian putus ya. Putus, dan sekarang dia selektif sekali. Ya, selektif sekali. Jadi dia hanya mau cari pacar yang menurut dia bisa membawa tingkat kerohanian dia sekarang itu lebih tinggi. Ya, tingkat kerohanian sekarang dia lebih tinggi. Nah, sekarang dia melayani ya, dalam persekutuan, dia dengar firman, banyak lah ya. Jam-jam doanya juga cukup baik. Dan kemudian saya bilang begini, jangan sampai kalau kamu punya kriteria begitu, sementara kamu sendiri sudah punya
punya level kerohanian di taraf tertentu, terus kamu pasang target, cari pasangan yang tingkat kerohaniannya lebih tinggi supaya bisa eh, kamu diangkat begitu ya, jadi lebih dekat lagi dengan Tuhan misalnya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kesempatan, yang masih belum kenal Tuhan, yang kerohaniannya perlu dibimbing gitu. Jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan, kamu bisa jadi jawaban doa atas orang itu. Kamu bisa menjadi jawaban doa atas orang itu. Karena orang itu juga merasa saya perlu cari pasangan yang bisa membimbing saya. Ya. Jadi kamu yang sudah lebih dulu mengenal Kristus, ada orang yang belum mengenal Kristus, dan dia merasa kamu bisa membimbing, kamu nggak mau. Karena kamu punya punya egoisme rohani, ingin diri sendiri bertumbuh, tapi nggak mau memegang tangan orang lain yang masih lemah. Saya bilang, coba pikir, ya coba jangan-jangan kamu jawaban doa terhadap orang yang butuh pertolongan untuk mengenal Tuhan lebih baik, kan begitu, ya. Sama saya pesan satu hal, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Maka kalau kamu memang mau menolong ini orang mengenal Tuhan dan hidupmu menjadi saksi teladan, pastikan dia sudah mengenal Kristus sebelum kemudian menikah. Sebab terang dan gelap tidak bisa bersatu. Gitu ya. Buat yang masih single-single, oh hargamu mahal, dibeli dengan harga yang mahal, jangan jual murah. Kan begitu. Ya. Aduh, rasanya umur sudah mengejar jual murah, obral-obral. Nggak bisa lah, kamu tuh mahal sekali, dibeli dengan darah yang kudus gitu. Jangan diobral murah. Tuhan pasti tolong. Ya. Amin. Amin ya. Amin. Yanti amin. Oke. Ya ini mempersiapkan kekekalan luar biasa ya. Kita tidak dibawa kepada pola pikir dunia ya, tapi kita dibawa kepada pola pikir Kristus. Tadi sudah disampaikan ayat-ayatnya. Jangan khawatir ya, jangan memuaskan hawa nafsu ya, jangan memuaskan keinginan-keinginan kita, tapi yang kita harus cari apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Tetap bertahan ya, dan bukan hanya tetap bertahan ya, terus meningkat. Itu yang Tuhan cari. Terlebih bukan, jangankan Tuhan cari, para mentor cari yang meningkat gitu ya. Gitu. Itu gunanya mentor, ngajar supaya kita itu meningkat gitu ya, supaya kita juga jadi guru, karena itulah cara kita pergi memberitakan Injil. Pergilah, tidak mungkin pergilah jadikan semua bangsa murid. Artinya kita pergi itu karena kita udah dibekali, kita udah diajar, dan kita memiliki satu progresivitas peningkatan di dalam kualitas gitu ya. Jadi semangat terus belajar, jangan kendor ya, harus semangat. Isi hari-hari kita. Ingat, kalau udah tahu mau Zoom, nah ini kan teman-teman tahu nggak saya di rumah? Oh nggak tahu kan? Oke. Artinya saya Zoom itu saya selalu mempersiapkan diri untuk bisa semangat gitu ya, semangat untuk bisa Zoom ya. Jadi jangan sampai kita tidak ini yang semangat gitu. Kita lagi Zoom begini, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, wah luar biasa kan? Pasti terangkat lah ya, terangkat itu. Ya harus punya api yang menyala teman-teman. Karena bagaimana kita mau jadi pengajar kalau kita tidak menunjukkan teladan? Ya. Kita harus tunjukin teladan gitu. Jadi kalian masih muda,
tunjukkan itu. Timotius bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya, tapi jadilah teladan. Ya, terus maju. Dan salah satu kemajuan itu tidak malu-malu lagi loh. Ya, jangan sampai itu kita malu-malunya masih ada, itu buang ke laut. Kayak anak sekolah minggu ya, nyanyi kan. Buang ke laut itu. Ya, jadi sudah memiliki satu antusias untuk belajar. Zoom itu belajar. Jujur saya lulusan STH, Sarjana Teologi. Tapi di Zoom ini saya terus bertumbuh dari pengajaran para mentor. Ya, jadi teman-teman, setiap kebenaran disampaikan itu pasti akan membuat kita naik level. Setiap kebenaran yang disampaikan itu membuat kita naik menjadi teladan, contoh. Itu memperbaiki kita supaya kita jadi contoh yang baik. Oke, puji Tuhan, terima kasih teman-teman semua, Bapak Mentor. Pak Mentor, boleh nggak Rabu minggu depan isi lagi? Rabu minggu depan ya? Boleh? Iya. Ya, soalnya Pak Stefanus minta off, maksudnya boleh? Untuk minggu depan, karena ternyata Pak, beliau minta off tuh karena dia mau masuk di minggu pertama Pak. Jadi kalau boleh, kalau 5 minggu, Bapak yang tutup juga. Boleh? Minggu ke-5-nya gitu. Oke. Ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Aba Bapa kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang memelihara kami dengan kasih yang sempurna. Dan Bapa yang mengajar kami malam hari ini, bagaimana kami harus mempersiapkan hidup kekal kami nanti. Bagaimana kami supaya tidak lagi hidup seperti orang duniawi. Kami tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi sebaliknya kami harus memperhatikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu di dalam setiap kami. Bapa, tolong kami supaya hari lepas hari yang kami lalui di dalam Zoom ini, biarlah kami terus di bawah, semakin naik dan tidak turun. Semakin naik artinya kami semakin diubahkan, dibaharui oleh setiap firman-Mu yang hidup itu di dalam hati dan pikiran kami. Semakin kami dikuduskan supaya kami menjadi teladan bagi banyak orang. Kami dipersiapkan untuk masuk ke dalam kekekalan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk surat cinta-Mu bagi kami malam hari ini. Mengingatkan kami bahwa dari hari ini kami harus mempersiapkan hidup kekal itu. Kami harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kami dan mengarahkan tujuan mata hati kami kepada Kristus yang memimpin kami dalam iman dan yang membawa iman kami itu kepada kesempurnaan. Bapa di surga, kami tahu kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam. Tapi kami doa di dalam nama Yesus. Kami minta pagari kami senantiasa. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menguasai hati pikiran kami, supaya kami terus dapat berjaga-jaga di dalam setiap saat, setiap waktu. Supaya kami memiliki api yang tidak padam, tetapi kami memiliki api yang terus menyala. Ketika Kristus datang, maka kami didapati memiliki iman, sebab ketika Kristus datang, Ia mencari adakah iman di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terus ingatkan kami setiap hari akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami terus dipertajam, diperlengkapi, memiliki pikiran seperti Kristus. Bapa, berkati hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni, yang sudah memberikan waktu untuk terus mengajar kami. Terus tambahkan isi hati-Mu kepada hamba-Mu ini, untuk terus mengajar kami, untuk kami diperlengkapi sebagai anak-anak kerajaan. Biarlah Engkau terus menaruh firman-Mu itu yang hidup, supaya kami terus diajar melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Dan kami doa Engkau yang menuntun hamba-Mu ini di dalam seluruh aktivitas hidupnya, dalam
bisnis usaha yang Engkau percayakan kepadanya. Kami doa, biarlah tangan-Mu yang perkasa menopang hamba-Mu ini dan menuntun setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini untuk bekerja di dalam perusahaannya. Biarlah seluruh karyawan yang dipimpinnya memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan biarlah perusahaan ini Tuhan Engkau pakai untuk melayani kerajaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui usaha bisnis hamba-Mu ini ya Bapa. Dan segenap keluarga kami juga tangan-Mu, anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka, Engkau yang membimbing mereka, menuntun mereka, sehingga mereka menemukan Engkau setiap saat di dalam langkah hidup mereka, dan mereka boleh berjalan di dalam tuntunan kasih-Mu, dan mereka boleh bersama-sama dengan Engkau meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau di sepanjang perjalanan hidup mereka. Kami doa buat Ibu terkasih yang terus mendampingi hamba-Mu ini, adalah pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Ibu terkasih supaya menjadi tiang doa di dalam keluarga, hikmat marifat-Mu atas Ibu terkasih. Bapa, terima kasih. Kami doa buat kami semua yang hadir malam hari ini. Tuhan berkati, urapi kami, tuntun kami, sampai kami ke dalam rumah kekal Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami doa rekan kami yang belum sempat hadir. Terus Engkau jaga pelihara mereka. Engkau tuntun mereka ke air yang tenang. Engkau yang memelihara mereka dan terus membakar roh mereka supaya mereka terus memiliki api yang menyala, kerinduan untuk terus belajar sebagai murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.